Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari mahasiswa Prodi Teknologi Rekayasa Internet akan membahas materi mengenai social networking. Jadi, sebelum kami membahas materi lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Ragil Afdatri Pradana sebagai pemateri pertama. Oke, di sini saya Rian Rahmadan sebagai pemateri kedua. Dan di sini saya Meila Idyasari sebagai pemateri 3. Baik, mungkin kita bisa langsung ke pembahasannya. Jadi, kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari, hampir tidak ada satupun aktivitas digital yang lepas dari jejaring sosial atau social networking. Setiap hari kita membuka WhatsApp untuk berkomunikasi, lalu Instagram melihat kabar teman, TikTok untuk hiburan, dan LinkedIn untuk keperluan profesional. Nah, di sini jejaring sosial telah menjadi bagian dari rutinitas kita, bahkan mungkin sudah menjadi kebutuhan dasar di era digital seperti sekarang. Tapi pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman melihat sisi lain dari jejaring sosial atau social networking. Bukan hanya sebagai sarana hiburan atau komunikasi, tapi juga sebagai alat transformasi ekonomi dan bisnis yang sangat kuat. Oke. Nah, pada slide awal ini kita mulai dengan pengertian dasarnya, yaitu jejaring sosial. Jadi jejaring sosial atau social networking itu adalah platform digital yang memungkinkan orang untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan membangun hubungan secara virtual. Namun seiring berkembangnya teknologi, fungsi social networking kini meluas ya. Tidak hanya menjadi media untuk bertukar pesan atau foto, tetapi juga sarana untuk berkolaborasi, berjualan, bahkan membangun karir. Kita lihat contohnya di dunia kerja. Sekarang rekrutmen karyawan bisa dilakukan lewat LinkedIn. Lalu kerjasama bisnis bisa dimulai lewat obrolan di Instagram dan promosi produk bisa menjangkau jutaan orang hanya lewat satu video pendek di TikTok. Nah, slide ini diawali dengan satu kutipan yang menarik. Nah, kutipannya berbunyi kira-kira seperti ini. Dulu media besar mengontrol apa yang harus dibeli, dipakai, atau dipikirkan. Kini konsumen punya kemampuan yang sama untuk membuat dan menyebarkan konten secara langsung lewat media sosial. Nah, kutipan ini sangat relevan dengan kondisi saat ini. Seringkali kita menganggap transformasi digital itu hanyalah soal alat, punya aplikasi canggih, sistem cepat, atau jaringan internet kuat. Padahal makna sebenarnya itu jauh lebih dalam. Transformasi digital adalah tentang perubahan cara hidup dan pola pikir manusia. Nah, untuk menggambarkan hal itu, di sini kita ada studi kasus atau sebuah case ya mengenai Wanelo atau aplikasi yang ada di luar negeri. Jadi Wanelo ini adalah singkatan dari One Need Love yang artinya ingin, butuh, dan cinta. Ini merupakan platform social networking yang menggabungkan konsep media sosial dengan belanja online. Nah, di Wanelo ini, pengguna itu bisa membagikan produk yang mereka sukai, menandai barang favorit yang mereka sukai, lalu pengguna lain bisa langsung membeli produk tersebut. Jadi, interaksi sosial seperti berbagai hal yang disukai berubah menjadi aktivitas ekonomi digital yang nyata. Nah, yang membuatnya menarik adalah pendekatan manusianya. Jadi Wanelo ini tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun hubungan emosional antara pengguna dan barang yang mereka sukai. Inilah inti dari transformasi digital, memanfaatkan teknologi untuk memperkuat hubungan manusia, bukan menggantikannya. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Ya, ini masih di bagian pendahuluan ya. Nah, ini ada beberapa fenomena yang serupa tapi di dalam negeri. Yang tentunya negara kita itu, tepatnya Indonesia itu sangat cepat beradaptasi dengan teknologi sosial. Nah, di sini contoh pertama yaitu TikTok. Jadi, TikTok ini awalnya platform hanya yang dikenal sebagai aplikasi hiburan, tempat orang menari atau membuat konten lucu. Nah, sekarang ini TikTok itu berkembang menjadi TikTok Shop, di mana pengguna bisa langsung membeli produk dari video atau siaran langsung.
Nah, selanjutnya di contoh kedua ini ada aplikasi Shopee. Nah, Shopee ini berhasil menggabungkan konsep belanja online dengan hiburan lewat fitur Shopee Live. Shopee Live. Nah, orang itu bisa menonton siaran langsung penjual, berinteraksi lewat komentar, dan langsung membeli produk di saat yang sama. Nah, semua terjadi dalam satu ekosistem sosial. Lalu ada juga snack video, apa sih, Tokopedia. Tokopedia di sini sama aja kayak Shopee yang menggabungkan konsep belanja online dengan hiburan lewat eh, kontennya. Nah, di sisi lain ada juga aplikasi snack video ya, yang awalnya dikenal sebagai aplikasi hiburan seperti TikTok, tapi sekarang mulai membuka peluang ekonomi lewat sistem hadiah untuk kreator. Hal ini menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara kreator dan audiens. Jadi kita bisa lihat bahwa social networking di Indonesia bukan hanya tempat bersosialisasi, tapi juga menjadi penggerak ekonomi digital yang baru di zaman modern saat ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke konsep dasar jejaring sosial atau social networking ya. Nah, untuk memahami kenapa hal ini bisa terjadi, nah kita perlu melihat konsep dasarnya. Social networking atau jejaring sosial dibangun di atas relasi antara individu dan kelompok. Koneksi itu bisa berdasarkan minat yang sama, profesi, lokasi, atau bahkan gaya hidup. Nah, setiap kali kita menekan tombol ikuti, follow ya, biasanya, lalu suka atau like atau bagikan untuk kita nge-share konten yang kita sukai. Nah, kita sebenarnya sedang memperluas social networking kita atau jejaring sosial kita. Dan semakin besarnya social networking yang kita lakukan, itu semakin tinggi juga nilai dari jejaring tersebut. Nah, ini disebut dengan network effect. Nah, yang menarik, di balik layar semua interaksi itu dikendalikan oleh algoritma. Algoritma inilah yang mempelajari kebiasaan kita, apa yang sering kita lihat, siapa yang sering kita ikuti, dan konten apa yang paling kita sukai dari situ. Platform bisa menampilkan konten dan iklan yang sangat relevan dengan kita. Nah, disinilah peluang bisnis muncul. Uh, Perusahaan bisa menggunakan data ini untuk memasarkan produk dengan lebih cepat, tepat sasaran tepatnya. Lalu misalnya jika seseorang sering menonton konten tentang apa, skincare atau di bidang kecantikan, maka kemungkinan besar iklan produk perawatan wajah akan muncul di beranda mereka. Itulah kekuatan jejaring sosial dalam dunia bisnis digital. Nah, ini juga di bagian bawahnya di sini ada karakteristik mengenai social networking. Jadi tentunya interaktif dan mudah digunakan ya. Lalu yang kedua, konten dibuat langsung oleh pengguna. Lalu yang ketiga, terjadi komunikasi dua arah. Dan yang terakhir ini menggabungkan apa nih? Fitur like, share, dan follow. Nah, selanjutnya eh di sini kehadiran jejaring sosial atau social networking di sini membawa dua dua sisi positif dan juga tantangan ya. Nah, dari sisi positif ya, jejaring sosial itu memberikan bagi, peluang besar lah bagi banyak orang. Anak muda bisa membangun personal branding, UMKM bisa menjangkau pasar luas tanpa toko fisik, dan masyarakat bisa belajar hal baru di mana saja. Jejaring sosial juga mempercepat arus informasi, membuka lapangan kerja baru di bidang digital marketing, konten kreator, dan e-commerce. Nah, di sini ada tabel menunjukkan jumlah pengguna aktif media sosial secara global di Indonesia pada tahun 2024 ya. Nah, yang dimana ini dilansir dari laporan We Are Social Malware tahun 2024 ya. Jadi secara global itu pengguna aktif media sosial adalah kurang lebih 2 miliar pengguna dari 50% populasinya ya. Nah, rata-rata waktu yang mereka gunakan itu adalah kurang lebih 2 jam 30 menit. Nah, di sini ada wilayah di Indonesia atau negara kita sendiri yang dimana jumlah pengguna aktif media sosial itu ada 190 juta pengguna ya, kurang lebih dari presentasi populasi kita yaitu 68%. Nah, selanjutnya ini ada beberapa juga jenis situs populer, yaitu yang pertama ada Facebook ya dengan 3 miliar
pengguna, lalu ada Instagram, ada 2,4 miliar pengguna kurang lebih ya. Lalu TikTok 1,6 miliar dan masih banyak yang lainnya sebenarnya. Nah, ini slide selanjutnya mengenai penerapan bisnis dari jejaring sosial atau social networking. Jadi, sosial di era sekarang itu istilah yang sering digunakan adalah social networking advertising, yang dimana ini adalah strategi pemasaran yang memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan produk, membangun merek, dan menjalin hubungan dengan pelanggan. Nah, keunggulannya terletak pada personalisasinya. Nah, iklan tidak lagi ditampak secara acak, melainkan berdasarkan minat, usia, lokasi, dan perilaku pengguna. Nah, di Indonesia sendiri, kita bisa melihat banyak contoh yang sukses ya aplikasinya, yaitu yang Shopee, yang biasanya mengadakan kampanye 11-11 big sale, lalu Gojek, dan yang terakhir di sini ada Indomie. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan lebih dalam oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih kepada pemateri yang pertama atas penjelasannya. Oke, di sini seperti apa yang kita tahu, di media sosial saat ini bukan hanya tempat berbagi cerita atau hiburan, tapi juga menjadi ladang yang sangat potensial dalam dunia bisnis. Banyak perusahaan memanfaatkan jejaring sosial untuk memperkenalkan produk, membangun hubungan dengan pelanggan, bahkan meningkatkan penjualan. Oke, di sini juga ada direct advertising. Ini merupakan bentuk iklan langsung yang biasanya muncul di beranda pengguna media sosial. Jenis iklan ini disesuaikan dengan minat, kebiasaan, atau data profil pengguna. Misalnya, kalau kita sering mencari tentang olahraga, olahraga, maka iklan sepatu dari berbagai merek akan mulai muncul di beranda kita. Jadi, sistem ini bekerja dengan memanfaatkan data pengguna untuk menampilkan iklan yang lebih relevan. Oke, sementara itu ada friend network advertising, memanfaatkan aktivitas teman kita di media sosial. Contohnya kalau teman kita menyukai atau mengikuti suatu merek, maka aktivitas tersebut bisa muncul di beranda kita sebagai bentuk promosi secara tidak langsung. Nah, ini membuat promosi terasa lebih alami karena datang dari lingkaran yang pertemanan sendiri. Oke, selanjutnya ada juga di direct advertising through group. Kalau pada dua metode sebelumnya, iklan bersifat langsung, yang ini justru sebaliknya. Jadi indirect advertising dilakukan melalui komunitas atau grup online. Tujuannya bukan langsung menjual produk, tapi membangun hubungan jangka panjang dengan anggota komunitas. Misalnya sebuah brand kopi membuat grup pecinta kopi di Facebook, di mana mereka berbagi tips, cerita, dan pengalaman tentang kopi. Dari sana, brand tersebut bisa membangun loyalitas dan kedekatan emosional dengan para anggotanya, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan terhadap produk mereka. Oke, next slide untuk rekan-rekan. Penerapan. Gil. Oke, sudah ya slide-nya ya. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu membahas tentang penerapan bisnis dari jejaring sosial. Oke, seperti yang kita tahu di media sosial saat ini bukan hanya tempat berbagi cerita atau hiburan, tapi juga menjadi ladang yang sangat potensial dalam dunia bisnis.
banyak dari perusahaan memanfaatkan jejaring sosial untuk memperkenalkan produk, membangun hubungan dengan pelanggan, bahkan meningkatkan penjualan. Oke, kita lanjut ke ada juga di direct advertising. Ini merupakan bentuk iklan langsung yang biasanya muncul di beranda pengguna media sosial. Jadi untuk jenis iklan ini disesuaikan dengan minat, kebiasaan, atau data profil pengguna. Misalnya kalau kita sering mencari tentang sepatu olahraga, maka iklan sepatu dari merek akan mulai muncul di beranda kita. Jadi sistem ini bekerja dengan memanfaatkan data pengguna untuk menampilkan iklan yang lebih relevan. Oke, next slide. Oke, di sini sekarang kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang etika penggunaan media sosial dalam dunia kerja. Oke, jadi topik ini sangat relevan dengan kondisi saat ini karena hampir semua orang memiliki akun media sosial dan ternyata hal itu bisa mempengaruhi peluang kita di dunia kerja. Nah, saat ini banyak perekrut atau HRD yang memeriksa profil media sosial pelamar. Jadi tujuannya itu bukan hanya untuk melihat kemampuan profesional, tapi juga untuk menilai kepribadian, sikap, dan rekam jejak digital untuk calon karyawan. Jadi untuk informasi dari akun seperti LinkedIn, Instagram, atau Twitter sering dijadikan bahan pertimbangan tambahan selain dari CV atau surat lamaran kerja itu. Ya, misalnya mereka ingin melihat apakah calon karyawan memiliki komunikasi yang baik, bagaimana cara ia berinteraksi dengan orang lain, atau apakah ada hal negatif yang bisa mempengaruhi citra perusahaan. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa jejak digital menjadi bagian penting dalam penilaian karakter seseorang di dunia kerja profesional. Oke, jadi untuk resiko atau diskriminasi dan pelanggaran privasi, namun di sisi lain penggunaan media sosial dalam proses rekrutmen juga memiliki resiko yang etis yang perlu diperhatikan. Untuk perekrut bisa saja menilai pelamar berdasarkan hal-hal yang tidak relevan dengan pekerjaannya, seperti pandangan politik, agama, gaya hidup, atau foto pribadi. Padahal hal-hal seperti itu seharusnya tidak dijadikan dasar penilaian kemampuan seseorang. Dan ada yang lebih parahnya lagi, ada kasus di mana perusahaan meminta username dan bahkan password media sosial dari calon pelamar. Tindakan ini jelas tidak etis karena melanggar hak privasi individu dan kebebasan berekspresi di media sosial. Oke, next slide. Gil, next. Udah ya. Oke, di sini saya akan lanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu peran jejaring sosial dalam pelayanan pelanggan. Oke, kalau tadi kita sudah membahas bagaimana media sosial berpengaruh dalam proses rekrutmen dan isu etikanya, kali ini kita akan melihat di sisi yang tidak kalah penting, yaitu bagaimana media sosial digunakan perusahaan untuk menjaga hubungan dengan pelanggan. Nah, di era digital seperti sekarang, hampir semua perusahaan memanfaatkan media sosial sebagai jembatan komunikasi langsung dengan pelanggan. Jadi, media sosial memungkinkan perusahaan berinteraksi kapan saja dan di mana saja tanpa batas waktu maupun lokasi. Mau lewat platform seperti Instagram, Twitter, atau Facebook, perusahaan bisa menjawab pertanyaan pelanggan, menanggapi keluhan, atau memantau opini publik hingga membangun hubungan personal dengan konsumen mereka. Oke, selain itu, pengguna media sosial juga membantu perusahaan menunjukkan transparansi dan tanggung jawab secara terbuka di ruangan publik digital. Ketika perusahaan merespon dengan cepat dan sopan, hal itu dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Oke, next slide. Oke, di sini selanjutnya kita masuk ke materi yaitu social shopping website ya.
Nah, di bagian ini kita akan membahas bagaimana media sosial kini tidak hanya menjadi tempat berinteraksi, tetapi juga berkembangnya menjadi wadah aktivitas ekonomi digital, khususnya dalam dunia belanja online. Jadi konsep dari social shopping ini pada dasarnya menggabungkan dua hal yang sangat populer di dunia digital. Jadi belanja online dan interaksi sosial, yang artinya ketika seseorang berbelanja di platform tertentu, mereka tidak hanya sekedar membeli produk, tapi juga bisa berinteraksi dengan pengguna lain, seperti memberi ulasan, membagikan rekomendasi, atau foto, bahkan mengikuti tren belanja di komunitas online. Jadi melalui fitur-fitur ini, pengguna bisa merasakan lebih yakin sebelum membeli karena mereka mendapatkan langsung dari orang lain yang sudah mencoba produk tersebut. Atau kalau sekarang disebutnya dengan mengasih rating. Kalau toko itu sudah memiliki rating tinggi, otomatis kepercayaan pelanggan akan lebih. Oke. Dan selain itu, pengalaman belanja jadi lebih menyenangkan karena terasa seperti aktivitas sosial, bukan sekedar transaksi jual beli saja. Oke, jadi untuk contoh globalnya, kalau kita lihat di tingkat global, ada beberapa platform yang sudah lebih dulu mengembangkan konsep ini. Contohnya seperti Wanelo, Stapit, dan eh, Kabude. Di situs-situs ini, pengguna bisa membuat daftar produk favorit mereka, membagikannya ke teman-teman, dan bahkan belanja komunitas lain. Hal ini menjadikan pengalaman belanja menjadi lebih personal dan interaktif, mirip seperti media sosial, tapi dengan fokus utama pada produk dan rekomendasi dan sesama pengguna. Oke, jadi untuk contoh lokal, kalau di Indonesia, fenomena sosial shopping ini bisa kita lihat di platform seperti TikTok Shop, Shopee Live, atau Shopee ya, Tokopedia, dan ketiganya menghadirkan pengalaman belanja yang jauh lebih interaktif melalui video pendek dan siaran langsung atau live streaming. Jadi penjual bisa mempromosikan produk secara real time, sementara pembeli bisa langsung bertanya atau menulis komentar dan bahkan membeli produk di saat yang sama. Jadi untuk modal seperti ini membuat belanja terasa lebih spontan dan seru, sekaligus mempererat hubungan antara penjual dan pembeli. Selain meningkatkan penjualan, cara ini juga membangun kepercayaan karena pembeli bisa melihat produk secara langsung dan dapat menjelaskan tanpa harus datang ke toko fisiknya. Oke, jadi tapi untuk etika berbagai data pengguna, nah, namun di balik itu semua, kemudahan itu semua, ini tetap ada hal yang harus dijaga, yaitu etika dalam berbagi dan melindungi data pengguna. Jadi untuk setiap platform social shopping memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan data pribadi, seperti riwayat belanja, minat pengguna, maupun lokasi. Jadi untuk informasi tersebut tidak boleh diberikan kepada pihak penjual tanpa izin atau persetujuan yang tidak jelas dari pengguna. Untuk transparansi penggunaan data menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan dan konsumen. Karena sekali kepercayaan itu hilang, maka hubungan antara pengguna dan platform akan sulit dibangun kembali. Oke, jadi dalam materi slide ini bisa kita simpulkan bahwa social shopping website merupakan evolusi dari dunia e-commerce yang lebih interaktif dan sosial. Namun perkembangan ini tetap harus diimbangi dengan etika dan perlindungan data pribadi agar teknologi bisa digunakan dengan aman, nyaman, dan menguntungkan. Dengan begitu, media sosial bukan hanya menjadi tempat hiburan, tapi juga ruang ekonomi digital yang beretika dan bertanggung jawab. Oke, next slide. Oke, di sini kita akan melanjutkan ke bagian yaitu isu etika dalam jejaring sosial. Oke, kalau di materi sebelumnya kita sudah banyak membahas tentang bagaimana media sosial digunakan secara positif, mulai dari rekrutmen kerja, layanan pelanggan, sampai social shopping. Maka di bagian ini kita akan bahas sisi gelapnya yaitu penyalahgunaan media sosial yang menimbulkan dampak negatif secara etis maupun psikologis. Oke, yang pertama mari kita bahas tentang cyberbullying. Jadi untuk cyberbullying ini adalah tindakan mengintimidasi, mempermalukan atau menghina seseorang melalui media sosial atau pesan digital. Perilaku ini bisa berupa
komentar kasar di kolom komentar media sosial, penyebaran foto atau video pribadi tanpa izin, bahkan penghinaan di ruang publik digital seperti grup chat. Jadi untuk masalah ini, meskipun terjadi di dunia maya, dampaknya sangat nyata di dunia nyatanya. Oke, jadi untuk korban, kita bisa mengalami stres, stres berat, bahkan kehilangan rasa kepercayaan diri. Depresi, bahkan dalam beberapa kasus ekstrim bisa berujung pada tindakan bunuh diri. Oke, sebagai contoh, salah satu kasus global yang cukup dikenal dengan tragedi di university di Amerika. Jadi seorang mahasiswa di sana itu memutuskan untuk bunuh diri setelah video pribadinya disebarkan secara online tanpa izin. Jadi bisa kita ambil dari kasus ini menjadi perhatian dunia karena menunjukkan betapa berbahayanya dampak cyberbullying jika tidak ditangani dengan serius. Oke, lanjutannya di sini untuk contoh kasus di Indonesia, kasus lokal. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri fenomena ini juga terus meningkat. Menurut laporan KPAI tahun 2023, kasus perundungan digital di kalangan remaja menunjukkan peningkatan yang signifikan. Bentuknya bermacam-macam, mulai dari ejekan, ejekan di grup chat, dan di kolom komentar, menghina di media sosial, hingga menyebarkan konten pribadi tanpa izin. Nah, ini menjadi pengingat bahwa etika di dunia maya sama pentingnya dengan etika di dunia nyata. Nah, kita harus berhati-hati dalam berkomentar, menyebarkan informasi, maupun berinteraksi dengan orang lain secara online. Nah, sekarang kita lanjut ke isu kedua, yaitu cyber stalking. Nah, cyber stalking ini adalah tindakan menguntit atau mengintimidasi seseorang secara terus-menerus melalui media sosialnya atau media digital. Nah, pelaku bisa mengirimkan pesan ancaman, memantau aktivitas daring korban, atau bahkan menyebarkan informasi pribadi tanpa izin pengguna. Nah, meskipun itu terlihat seperti sekedar memantau, tapi bagi korban hal ini bisa menimbulkan rasa takut dan tekanan psikologis yang sangat berat. Oleh karena itu, cyber stalking termasuk dalam tindakan pelanggaran hukum untuk di Indonesia. Nah, untuk aspek hukum di Indonesia, dalam konteks hukum, Indonesia sudah memiliki dasar perlindungan yang jelas. Jadi untuk tindakan cyber stalking yaitu dilindungi oleh Undang-Undang ITE pasal 29 yang mengatur tentang ancaman kekerasan melalui media elektronik. Selain itu, ada juga Undang-Undang Tindakan Pidana Kekerasan Seksual, yaitu disingkat dengan TPKS, yaitu tahun 2022, yang mencakup pelecehan dan pemaksaan berbasis teknologi. Yang artinya di sini siapapun yang melakukan tindakan penguntitan digital atau ancaman secara online bisa dikenakan sanksi hukum. Jadi ini menjadi bukti bahwa etika digital bukan hanya soal sopan santun di dunia maya, tapi juga berkaitan erat dengan tanggung jawab hukum dan moral. Jadi dari dua isu besar ini, cyberbullying dan cyber stalking, kita bisa belajar bahwa perkembangan teknologi dan jejaring sosial memang membawa banyak manfaat, tapi juga memiliki resiko yang cukup besar jika digunakan tanpa etika. Jadi sebagai pengguna media sosial, kita perlu menanamkan sikap empati, tanggung jawab, dan kesadaran digital. Kita harus berhati-hati dalam berkomentar dan menghormati privasi orang lain dan tidak mengikuti penyebaran kebencian. Nah, dengan begitu, dunia digital bukan menjadi tempat yang menakutkan, tetapi ruang yang aman, sehat, dan saling menghargai bagi semua orang. Oke, untuk selanjutnya, untuk membahas materi jejaring sosial lebih dalam, akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Oke, untuk pemateri yang ketiga, dipersilakan. Baik, untuk slide selanjutnya tentang isu etika pada jejaring sosial, yang dimana pada slide ini membahas kejahatan seksual tentang encounter with sexual predators, yang dimana di sini dia tuh mengarah untuk anak-anak dapat menjadi target pelaku kejahatan seksual yang berpura-pura sebagai teman di media sosial, yang dimana pada perlindungan hukum ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 yang memberikan sanksi berat bagi pelaku eksploitasi seksual anak secara daring.
Jadi pada kasus seksual predator di media sosial ini terjadi ketika pelaku tuh berpura-pura menjadi teman sebaya untuk mendekati korban melalui chat pribadi, melalui pesan langsung atau ruang obrolan dalam game. Jadi proses ini tuh disebut grooming gitu, di mana pelaku tuh secara perlahan membangun kepercayaan, kemudian menunjukkan perhatian serta memberikan hadiah agar korban tuh merasa nyaman. Nah, setelah kepercayaan terbentuk, pelaku tuh seringkali mulai meminta foto pribadi, melakukan pemerasan, atau bahkan mengatur pertemuan langsung yang beresiko tinggi terhadap keselamatan korban. Dampak yang timbul sangat berat seperti trauma psikologis, gangguan kepercayaan diri, hingga kerusakan reputasi ketika foto atau video pribadi tersebar di dunia maya. Jadi untuk mencegah hal ini, pengawasan orang tua tuh penting gitu. Dan edukasi literasi juga dan kebijakan privasi yang ketat sangat diperlukan. Di dalam konteks hukum, Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 itu menjadi payung hukum yang tegas untuk menjerat eksploitasi seksual anak secara daring. Sementara itu untuk pada uploading inappropriate material, di mana pada slide ini pengunggahan konten tidak pantas yang juga tuh menjadi tantangan besar dalam dunia digital modern. Jadi konten yang dimaksud meliputi pornografi, kekerasan ekstrem, serta ujaran kebencian hingga konten yang berpotensi menyesatkan publik. Ketika seseorang tanpa sadar atau sengaja menyebarkan materi semacam ini, dampaknya tuh sangat luas gitu bagi pembuat atau pengunggahnya. Jadi reputasi dan karir itu dapat hancur seketika, bahkan berujung pada sanksi hukum seperti yang terjadi pada kasus Anthony Weiner di Amerika Serikat. Jadi bagi masyarakat luas, penyebaran konten negatif dapat menormalisasi perilaku tidak pantas dan merusak moral sosial. Karena itu sangat penting bagi setiap pengguna untuk memahami tanggung jawab moral dalam setiap aktivitas digitalnya. Literasi media, kebijakan moderasi dari platform, serta tindakan cepat dalam melaporkan dan menghapus konten berbahaya menjadi kunci utama untuk menciptakan ruang digital yang sehat dan aman. Slide selanjutnya. Kemudian pada slide konteks Indonesia dalam isu etika jejaring sosial, di mana pada slide ini membahas tentang phishing dan spam pinjol, kemudian cyberbullying di TikTok, lalu devising situs pemerintah dan serangan DDoS, KPU, serta konten viral berbahaya di media sosial. Jadi pada slide ini kasus nyata pelanggaran etika ini tuh menunjukkan bahwa masalah etika di dunia maya itu bukan hanya isu global, tetapi juga tantangan besar bagi masyarakat dalam negeri. Yang dimana pada kasus pertama yaitu kasus phishing dan pinjaman online atau pinjol menjadi salah satu bentuk pelanggaran privasi yang paling sering terjadi. Banyak pinjol ilegal memanfaatkan data pribadi pengguna tanpa izin lalu menggunakannya untuk intimidasi atau ancaman ketika penagihan. Jadi praktik seperti ini tuh tidak hanya melanggar etika bisnis, tapi juga termasuk kejahatan cyber. Jadi otoritas jasa keuangan OJK itu telah menutup ribuan platform pinjol ilegal hingga tahun 2023, namun kasus serupa tuh terus bermunculan menunjukkan bahwa regulasi dan literasi digital masyarakat itu masih perlu diperkuat. Kemudian pada kasus yang kedua yaitu cyberbullying di TikTok dan platform lain menunjukkan sisi gelap interaksi media sosial di kalangan remaja Indonesia. Jadi survei Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN pada tahun 2024 mencatat bahwa hampir 40% pengguna TikTok pernah mengalami perundungan digital. Bentuknya beragam mulai dari komentar kasar, penyebaran video yang mempermalukan seseorang, hingga budaya cancel yang berlebihan. Dampak psikologisnya itu sangat besar, terutama bagi generasi muda yang sedang membangun identitas diri. Selain itu, serangan cyber terhadap situs KPU menjelang pemilu 2024 menunjukkan bahwa etika digital juga tuh berhubungan dengan keamanan nasional. Jadi serangan DDoS yang masif menyebabkan gangguan akses publik terhadap hasil perhitungan suara dan mengancam transparansi demokrasi. Di sisi lain tuh fenomena konten viral berbahaya seperti
Prank ekstrim, tantangan berisiko, atau penyebaran hoax di YouTube dan Instagram memperlihatkan bahwa pengguna itu seringkali mengutamakan popularitas daripada tanggung jawab sosial. Jadi semua contoh tersebut itu menegaskan bahwa masalah etika digital di Indonesia itu sangat kompleks itu, mencakup aspek sosial, ekonomi, maupun politik. Jadi diperlukan kombinasi yang kuat antara regulasi hukum, pengawasan platform, dan pendidikan etika digital agar masyarakat dapat menggunakan teknologi dengan aman dan bertanggung jawab. Slide selanjutnya. Lalu untuk slide selanjutnya pada dimana dan bagaimana digital seperti metaverse. Oke, baik. Di sini untuk sementara mungkin saya akan melanjutkannya terlebih dahulu. Jadi di dunia virtual dan etika kehidupan digital. Jadi di sini seperti yang teman saya bilang tadi, bahwasannya kejahatan virtual seperti pencurian akun atau penipuan item digital itu sudah marak di zaman sekarang. Lalu ada pelecehan dan kekerasan verbal dalam ruang virtual, lalu yang ketiga ada kecanduan bermain yang mengganggu kehidupan sosial dan produktivitas. Dan yang terakhir penipuan digital melalui jual beli aset atau investasi virtual palsu. Nah, contoh lokal atau contoh yang ada di Indonesia ini ada namanya Metaverse Nusantara yang dimana ini proyek pengembangan dunia virtual Indonesia untuk ekonomi digital dan pendidikan. Lalu yang ketiga ini ada game online populer seperti Mobile Legends dan Free Fire yang memiliki sistem jual beli item virtual. Lalu yang terakhir ini ada slot digital ilegal yang marak di media sosial dan sering menimbulkan kerugian finansial serta masalah hukum bagi penggunanya. Nah, mungkin ini akan dilanjutkan lagi oleh teman saya. Oke, baik. Pada slide selanjutnya tentang dunia virtual dan etika kehidupan digital yang dimana slide ini menjelaskan tentang dunia virtual terbentuk dalam ekonomi digital baru yang memungkinkan pengguna melakukan jual beli item virtual seperti pakaian karakter atau skin, lahan digital atau aset berbasis NFT. Jadi aktivitas ini tuh membuka peluang ekonomi dan kreativitas yang luas. Misalnya muncul profesi baru seperti desainer aset virtual, kemudian streamer maupun game moderator. Namun di balik manfaatnya muncul pula berbagai masalah etika dan hukum seperti penipuan transaksi, peretasan akun maupun eksploitasi pemain muda. Jadi di Indonesia itu muncul proyek seperti Metaverse Nusantara menjadi bukti bahwa teknologi ini sudah mulai dikembangkan secara nasional, namun pengawasan terhadap perilaku pengguna dan keamanan digitalnya itu masih menjadi tantangan besar.
Jadi pada isu etika yang menonjol dalam dunia virtual itu meliputi perlindungan konsumen, kemudian transparansi transaksi, batasan usia, hingga pengguna hak kepemilikan. Kesimpulannya, pada dunia virtual itu menawarkan potensi besar dalam bidang ekonomi, hiburan, dan pendidikan, tetapi jika tidak diatur dengan baik, ia juga dapat menimbulkan penyimpangan sosial dan kejahatan baru. Oleh karena itu, sama seperti dunia nyata, kehidupan digital pun membutuhkan aturan moralitas dan tanggung jawab sosial agar perkembangan teknologi dapat berjalan seimbang dengan nilai-nilai kemanusiaan. Oke, selanjutnya. Selanjutnya. Pertanyaan diskusi nggak sih? Nah, oke, jadi untuk slide diskusi ini terdapat 3 pertanyaan. Apakah media sosial itu membawa lebih banyak manfaat atau mudarat bagi masyarakat modern? Oke, pada pertanyaan ini akan saya jawab ya. Jadi pada media sosial sebenarnya itu bersifat netral, yaitu bisa menjadi sumber manfaat besar atau justru menimbulkan banyak mudarat tergantung pada cara penggunaan memanfaatkannya. Jadi di sisi positifnya tuh media sosial tuh mempermudah komunikasi global, kemudian mempercepat penyebaran informasi, lalu membuka peluang bisnis dan pekerjaan baru, serta menjadi ruang ekspresi dan edukasi bagi masyarakat. Banyak pelaku usaha kecil, kreator, dan lembaga pendidikan sangat terbantu dengan keberadaan platform digital. Namun di sisi lain, media sosial juga tuh memiliki dampak negatif yang tidak kalah besar, penyebaran hoax hingga ujaran kebencian, kemudian cyberbullying. Jadi masyarakat tuh perlu dibekali dengan literasi digital, kesadaran moral, serta kemampuan berpikir kritis dalam menilai dan membagikan informasi. Platform yang dimana itu harus bertanggung jawab dalam moderasi konten dan perlindungan data pengguna. Oke, pada pertanyaan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik, sorry rekan-rekan. Oke, di sini di diskusi yaitu yang kedua, apakah media sosial membawa lebih banyak manfaat atau mudarat bagi masyarakat di modern. Jadi media sosial sebenarnya bersifat netral, ia bisa menjadi sumber manfaat besar atau justru menimbulkan banyak mudarat tergantung pada cara penggunaan atau memanfaatkan. Di sisi positif, media sosial mempermudahkan. Rian, soal yang pertama udah dijawab, soal kedua. Iya, Mei, ini soal kedua, Mei. Lanjut. Bener nggak Gil ini soal kedua? Lanjut. Enggak, itu dulu itu soalnya apakah etika digital perlu diajarkan di sekolah. Nah, itu tuh Oke, di sini mungkin saya akan lanjutkan terlebih dahulu ya. Eh, untuk pertanyaan kedua mengenai apakah etika digital ke perlu di itu apa namanya? Perlu diajarkan di sekolah. Tentunya etika digital sangat penting untuk diajarkan di sekolah karena dunia digital kini sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari siswa.
Anak-anak dan remaja itu sudah sering banget menggunakan internet untuk belajar, berinteraksi, dan mencari hiburannya. Namun seringkali mereka belum memahami resiko dan batasannya. Nah, disinilah peran orang tua sangat penting untuk membatasi anak dalam menghadapi sosial media atau di dunia internet ya. Lalu yang terakhir di sini ada poin apakah media sosial membawa lebih banyak manfaat atau mudarat bagi masyarakat modern. Nah, di sini media sosial sebenarnya itu bersifat netral ya. Ia bisa menjadi sumber manfaat besar atau justru menimbulkan banyak mudarat tergantung pada cara pengguna memanfaatkannya. Nah, banyak juga dari sisi positif, media sosial itu mempermudah komunikasi global, mempercepat penyebaran informasi, dan membuka peluang bisnis seperti yang kita bahas tadi. Nah, banyak juga pelaku usaha kecil kreator dan lembaga pendidikan yang sangat terbantu dengan keberadaan platform digital. Namun di sisi negatifnya itu tidak kalah besar ya, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, cyberbullying yang sering kita lihat di akhir-akhir ini juga semakin marak. Baik, mungkin itu saja mengenai presentasi mengenai social networking. Bila ada kesalahan dalam kesempatan kami mempresentasi, kami mohon maaf. Saya izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.